Kementerian Agama Kabupaten Bone agar dibuat per kecamatan. Nah, pada saat itu selesailah sudah tugas kami, kemudian kami tata untuk rencana jumlah dapur SPPG pemenuhan gizi yang dibutuhkan di setiap kecamatan. Namun dalam perjalanannya ada hal yang menarik bahwa kondisi geografis setiap wilayah itu berbeda, tidak sedatar yang kita bayangkan. Untuk beberapa daerah, maka jumlah tersebut bisa kita dengan mudah membaginya agar terbentuk klaster-klaster pemenuhan gizi. Namun untuk beberapa wilayah, karena kondisi geografisnya, itu kita secara bijaksana harus mengatur, kita harus mengatur secara arif dan bijaksana agar tidak menyusahkan pekerja di lapangan. Karena idealnya secara aturan petunjuk teknis program makan bergizi gratis ini, SPPG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau istilahnya itu dapurnya, itu dalam melayani penerima manfaat dibatasi aturan yaitu maksimal 6 km. Jadi saya sampaikan maksimal radiusnya 6 km. Jadi ke utara 6 km, ke selatan 6 km, ke timur 6 km, kemudian ke barat 6 km. Kemudian ditarik istilahnya dibuat lingkaran garis maya. Nah, itulah maksimalnya pelayanan satu dapur atau satu SPBG. Kemudian aturan lainnya adalah atau maksimal 30 menit perjalanan pengantaran makanan. Jadi 30 menit waktu yang dibutuhkan untuk distribusi makanan. Nah, apabila SPPG-nya di suatu titik, kemudian yang dilayaninya itu mungkin lebih dari 6 km, tetapi masih dalam jangkauan 30 menit, itu juga dibolehkan. Atau sebaliknya, mungkin dia lebih daripada 30 menit, tetapi masih dalam 6 km juga itu dibolehkan. Artinya di aturan jarak dengan durasi waktu pendistribusian ini adalah pegangan kita. 6 km dan atau 30 menit waktu pendistribusian. Jadi mari kita bayangkan Bapak Ibu, makanan ini maksimalnya 6 km atau maksimalnya 30 menit. Kemudian perlu Bapak Ibu ketahui bahwa sasarannya ini kan bukan hanya penerima manfaat dari peserta didik. Kalau dari peserta, ada dua golongan kelompok penerima manfaat. Yang pertama adalah peserta didik. Terdiri dari para pelajar atau siswa kita dari TK, PAUD, ataupun Raudatul Atfal. Kemudian SD atau Madrasah Ibtidaiyah, SMP atau Madrasah Thanawiyah, SMA, Madrasah Aliyah, SMK, pondok pesantren atau mungkin di keagamaan lain namanya seminari, kemudian sekolah luar biasa atau sekolah khusus lainnya atau sekolah keagamaan lainnya. Ini termasuk dalam kelompok peserta penerima manfaat yang peserta didik. Kemudian yang non peserta didik yaitu balita, ibu hamil, dan ibu menyusui. Kami ulangi, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui. Data ibu hamil, ibu menyusui, dan balita ini sangat-sangat tidak seperti siswa sekolah, karena kelihatan ada sekolahnya, ada gedungnya, ada atapnya, ada papan namanya. SD ini, Madrasah Ibtidaiyah ini, SMP ini, dan seterusnya. Tetapi kalau untuk balita, ibu hamil, dan ibu menyusui, itu relatif yang ada adalah data. Jadi data kita harus kuat untuk ketiga komponen tersebut. Nah, saya berharap dalam penanganan dapur pemenuhan gizi di Bone ini betul-betul ada terintegrasi datanya, ada keterpaduan data antara data dari Diknas, data dari BKKBN, dan data dari Kemenak. Sehingga semua sekolah, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui itu bisa terpenuhi pemenuhan gizinya.
Jadi pada prinsipnya program dari pemerintah dari Bapak Presiden Prabowo ini tidak boleh ada sekolah satupun yang terlewatkan dari program pemenuhan gizi ini. Jadi sekali lagi tidak boleh ada sekolah yang atau balita ibu hamil ibu menyusui yang terlewatkan dalam program pemenuhan makan bergizi gratis tersebut. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, kemarin tadi sore kami dengan Pak Nur Salam beserta teman-teman dari BKKBN dan Kemenak sudah mencoba untuk lebih dalam lagi. Ternyata beberapa wilayah kecamatan di Kabupaten Bone ini kita tidak bisa samakan dengan wilayah di perkotaan, di mana dengan mudah nanti kita akan bisa membagi kuantitasnya. Terutama tadi disampaikan di Bontocani, kemudian apa itu namanya Pak, di Bontocani, kemudian Kahu Kawak tadi itu, Telu Limpoe, Pak. kemudian Telu Limpoe. Telu Lempoe, kemudian di Bureng. Nah ini Rencana. jadi istilahnya ada beberapa tempat yang harus kita bijaksana, kita harus mendata dengan arif dan bijaksana. Jadi kalau misalnya desa A dengan desa B baru 1.500 dan setelah itu desa berikutnya sudah lebih dari 6 kilo atau lebih dari 30 menit perjalanan, maka udah itu berarti maksimalnya di 1.500 itulah. Itu nanti akan kita rencanakan satu dapur. Kemudian misalnya juga ada beberapa yang mungkin desa ini karena terisolir sehingga untuk ke daerah lainnya itu sangat jauh, maka ya mungkin di situ ada 500, ya udah 500 itu bisa menjadi suatu klaster juga. Yang penting Bapak Ibu jangan lebih dari 6 kilometer dan jangan lebih dari 30 menit perjalanan untuk distribusi makannya. Jadi seberapapun itu mungkin bahkan Bapak Ibu, mungkin kita nanti akan menemukan suatu tempat yang hanya 250, ya mungkin itu klaster khusus namanya. Berarti nanti pendirian dapurnya juga tidak boleh sama dengan yang lainnya, karena dapur itu selama ini masih ada 3 macam. Yang 400 meter persegi luasnya, yang kedua yang 300 meter persegi, yang ketiga adalah 150 meter persegi. Nah mungkin untuk daerah-daerah saudara-saudara kita yang ada di wilayah yang tadi kami sampaikan, yang istilahnya berjauhan, mungkin itu membutuhkan aturan khusus atau petunjuk khusus atau kebijaksanaan khusus yang mungkin bahkan tidak bisa sampai 150 meter persegi. Nah, ini yang penting syaratnya dapur itu adalah higienis dan alur produksinya itu adalah jelas. Mulai dari pintu masuk, ada gudang basah, ada gudang kering, ada tempat masaknya, ada kantor untuk istilahnya yang menangani kepala dapurnya misalnya, ada tempat untuk pemorsian, ada tempat untuk distribusi. Jadi harus alurnya itu jelas. Karena makanan ini benar-benar harus higienis agar anak-anak kita tidak terkontaminasi dengan hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, program makan bergizi gratis ini yang digadang-gadang oleh Bapak Presiden Prabowo atau pemerintah Republik Indonesia dalam hal ini, itu berawal dari keprihatinan beliau. Data menunjukkan bahwa pertambahan penduduk kita itu 3 juta per tahun. Berarti Bapak Ibu bisa kita bayangkan dalam menuju Indonesia Emas tahun 2045 itu akan terwujud atau bertambah penduduk kita 3 juta kali 20, sekitar 60 juta ke depan. Nah, dari data pusat statistik juga dijelaskan bahwa itu yang namanya orang kaya di Indonesia untuk dari segi pengeluaran, dari 100 orang kaya di Indonesia itu angkanya itu adalah 2,84. 2,84. Artinya apa? Dari 100 orang kaya di Indonesia ada 84 orang yang terdiri dari satu bapak, satu ibu dan satu anak. Kemudian 16 lainnya hanya terdiri dari satu bapak dan satu ibu. Nah, sebaliknya kelompok miskin di Indonesia itu jumlah angka rata-ratanya adalah 4,78. Sekali lagi 4,78. Artinya apa? Dari 100 orang miskin di Indonesia ada 78 orang yang terdiri daripada satu bapak, satu ibu dan 3 orang anak.
Kemudian 22 diantaranya terdiri dari satu bapak, satu ibu, dan dua orang anak. Artinya pertumbuhan penduduk ke depan ini akan di kontribusi yang paling besar dari kelompok keluarga kaya atau keluarga miskin. Ternyata banyaknya pertumbuhan penduduk kita adalah berasal dari keluarga miskin. Nah, disinilah kemudian pemerintah punya suatu niat tulus untuk kemudian ingin turun tangan mengawal pertumbuhan anak-anak kita ke depan. Pemerintah ingin agar anak-anak ke depan yang 20 tahun yang akan datang akan menjadi tenaga kerja yang produktif harus memiliki akal yang cerdas, fisik yang kuat, dan akhlak yang mulia. Maka mulai dari kandungan, ibunya itu ibu hamil menjadi sasaran penerima manfaat agar asupan gizi yang diasup oleh ibunya itu pula yang tersalurkan kepada janin yang ada di dalam rahimnya. Kemudian begitu dia lahir disusui, ibu menyusui menjadi sasaran penerima manfaat agar gizi yang dihasup oleh ibunya itu pula yang diminum oleh si bayi melalui air susu ibunya. Kemudian dia menjadi balita, menjadi sasaran penerima manfaat, dia sekolah tingkat TK, kemudian SD atau madrasah, kemudian SMP atau sanawiyah, kemudian SMA atau aliyah atau SMK, dan sekolah luar biasa lainnya, itu pemerintah turun tangan dalam mengawal gizinya. Jadi sekali lagi mohon maaf tanpa bermaksud membanding-bandingkan, baru kali ini pemerintah yang memiliki investasi sumber daya manusia yang paling besar. Badan Gizi Nasional diberikan anggaran 71 triliun, tetapi 71 triliun itu sebagian besar 99% itu akan turun ke masyarakat di bawah. Karena dapur SPPG itu akan memberikan makan kepada penerima manfaat yang peserta didik atau non peserta didik. Jadi Bapak Ibu sekalian, program makan bergizi gratis ini juga sangat bermanfaat bagi, mohon maaf, saudara-saudara kita yang selama ini 40% anak sekolah kita itu berangkat ke sekolah itu tidak makan, Bapak Ibu. Anak-anak kita itu berangkat dari rumah ke sekolah, 40% itu tidak sarapan. Kenapa? Yang pertama adalah karena bapak ibunya itu mungkin sibuk bekerja. Tetapi alasan yang paling banyak atau yang mendominasi dari 40% adalah karena bapak ibunya tidak punya apa-apa untuk diberikan, tidak punya apa-apa untuk diberikan kepada anaknya atau dimakan oleh anaknya. Jadi ini adalah suatu keprihatinan nasional yang kemudian menjadi perhatian pemerintah bahwa anak-anak kita harus kita kawal pemenuhan gizinya agar pada saatnya dia memiliki pemikiran yang cerdas, fisik yang kuat, kemudian akhlak yang mulia, sehingga bangsa Indonesia ini benar-benar bisa diawaki oleh generasi penerus yang sangat kuat dan berintegritas. Nah, itu kira-kira Bapak Ibu, sekali lagi pertemuan pada malam hari ini, terima kasih, mohon maaf karena besok kami harus kembali ke Makassar, dan dari Makassar kami ke Maluku Utara kembali ke Jakarta, besoknya langsung ke Nusa Tenggara Barat. Artinya kami sangat ingin Bone ini menjadi kabupaten percontohan daripada penataan data tersebut. Ya, jadi sekali lagi kami bangga menjadi penanggung jawab Provinsi Sulawesi Selatan, karena kebetulan secara pribadi, mohon maaf Bapak Ibu, kami adalah verifikator Badan Gizi Nasional untuk 9 provinsi, penanggung jawab 9 provinsi. Yang secara abjad kalau saya sampaikan di sini yaitu Gorontalo, Lampung, Maluku, Maluku Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Utara. Jadi program makan bergizi gratis ini kami diberikan amanah untuk mengawal ini. Jadi sekali lagi terima kasih Bapak Ibu di Kabupaten Bone ini. Saya melihat kalian sangat kompak, sangat terkoordinir. Saya terima kasih Pak Nur Salam sudah diakomodir ini. Dan Bapak Ibu sekalian, mari sama-sama kita niatkan segala aktivitas kita ini semata-mata untuk niatnya ibadah. Apa yang kita lakukan ini adalah ibadah. Kita ingin agar sekecil apapun sumbangsi kita dalam pikiran, tenaga kita, agar ini terwujud nanti. Mudah-mudahan itu menjadi amal jariah buat Bapak Ibu sekalian. Kita niatkan ini untuk ibadah, bahwa ini untuk masa depan anak-anak kita yang akan mengawaki Republik ini.
Jadi sekali lagi dalam terkait dengan pendataan ini, kepada Bapak Ibu sekalian, saya ingin agar dalam pendataan ini betul-betul kita atur sebaik mungkin. Jadi misalnya dapurnya itu di satu tempat, maka soyogyanya anak-anak peserta didik, balita, ibu hamil, ibu menyusui yang di sekitaran dapur itu yang menjadi pendataan. Kemudian setelah, karena jumlahnya sekitar 3.000 sampai 3.500 bahkan sampai 4.000, maka setelah mungkin 3.500, mungkin kita batasi 3.500, kemudian setelah itu dibentuk lagi untuk klaster yang lain. Kemudian di situ sekolahnya sekolah apa saja, kemudian balitanya berapa, ibu hamil berapa, ibu menyusui berapa. Ini sangat banyak akan dibantu juga oleh dari BKKBN dan juga Kementerian Agama terkait dengan madrasah. Tapi kalau untuk madrasah mungkin bisa di-cover oleh Bapak Ibu, karena di depan Bapak Ibu, di sekitar Bapak Ibu bisa mengetahui madrasah atau sekolah yang ada di sekitarnya. Dan tentunya mohon kerjasamanya, karena ini adalah masalah angka, mohon betul-betul disesuaikan dengan kondisi yang ada di lapangan. Jadi kemudian dibentuk lagi klaster lain. Jadi kayak rumah tawon, rumah tawon itu tidak ada bagian yang tidak ada celah. Tidak ada celah, tidak ada celah, tidak ada celah. Jadi saling menutupi. Tidak ada sekolah, tidak ada anak didik kita yang tidak mendapatkan manfaat dari program makan bergizi gratis ini. Semuanya harus dapat. Mungkin itu Pak Nur Salam. Saya mohon maaf Bapak Ibu atas segala keterbatasan saya dalam menyampaikan hal ini. Namun silahkan apabila ada hal-hal yang ingin ditanyakan oleh Bapak Ibu, saya siap untuk memberikan tanggapan ataupun jawaban. Silakan Pak Nur Salam. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Rizal. Terima kasih dari Badan Gizi Nasional. Mungkin di antara teman-teman saya lihat dari K3S sudah resen. Mungkin ada yang ingin ditanyakan Pak. Jadi sebelum saya perjelas apa yang kita harus selesaikan dalam waktu 2 hari ini, kami persilahkan dulu, mumpung ada Pak dari Badan Gizi Nasional. K3S liburan, silakan Pak. Terima kasih atas kesempatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang ini saya tanyakan terkait tadi masalah pemberian klaster, karena di Kecamatan Libureng ada 4 sekolah yang jangkauannya mungkin barangkali kalau kita buat klaster di bawah ini di sekitaran kota lebih dari 6 km dan lebih juga dari 30 menit untuk jarak tempuhnya. Sementara di sana jumlah siswa hanya kurang lebih 200. Apakah di sana kita buatkan SPP atau bagaimana? Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang perlu saya perjelas terkait pembangunan dapurnya ini, apakah nanti di pihak pemerintah dalam hal ini BGN yang akan membuatkan dapur dan menentukan lokasi dapurnya serta akan bekerja di dapur tersebut. Untuk sementara barangkali sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nur mungkin dijawab satu-satu ya? Mungkin langsung aja Pak. Iya, artinya barangkali dengan pertanyaannya Pak dari Kecamatan Libureng tadi, barangkali juga bisa mewakili pertanyaan yang lainnya, sehingga setelah kami tanggapi mudah-mudahan bisa terjawab ya. Ya, Pak. Baik, yang pertama Pak, mohon maaf tadi Pak dari Libureng. Yang pertama adalah mohon maaf, yang penting tidak lebih dari 6 kilo, tidak lebih dari 30 menit perjalanannya, sekalipun itu hanya 200, maka itu adalah satu SPPG khusus namanya, satelit namanya. Karena ini adalah anak-anak sekolah yang seberapapun jumlahnya Bapak Ibu, kita harus bantu pemenuhan gizinya Bapak Ibu. Kita tidak pernah tahu, barangkali dari mereka lah, mungkin dari mereka 200 itulah akan tercipta menjadi pemimpin-pemimpin bangsa ini. Jadi
semuanya harus kita perhatikan gizinya. Jadi menurut saya untuk kasus tersebut bisa menjadi satu SPPG klaster khusus Pak Nur. Kemudian apalagi pertanyaan kedua tadi? Terkait pembangunan dapurnya. Bapak Ibu sekalian, apabila ada yang bersiap jadi mitra di tempat itu, kami terima. Apabila ada siap menjadi mitra di situ, kami terima. Begini Bapak Ibu, mungkin kami tidak bisa menampilkan di sini angka-angkanya, tapi ceritanya seperti ini Bapak Ibu. Dalam menjadi mitra Badan Gizi Nasional, itu nanti ada di istilah biaya bahan baku, biaya operasional, dan biaya sewa. Saya ulangi, biaya bahan baku, biaya operasional, dan biaya sewa. Untuk biaya bahan baku itu nanti dari TK, PAUD, Raudatul Atfal, kemudian SD, Madrasah, Ibtidaiyah kelas 1 sampai dengan kelas 3, saya ulangi, kelas 1 dengan sampai kelas 3, termasuk balita, ibu hamil dan ibu menyusui, itu di proposal itu nanti anggarannya adalah 8.000 per orang. 8.000 per orang istilahnya biaya bahan baku maksimal yang harus kita belikan. Ini siapa tahu nanti ada yang bertanya bagaimana menjadi mitra terutama di tempat-tempat yang jauh dari perkotaan, mudah-mudahan bisa menjadi pengetahuan tambahan. Yang kemudian selanjutnya yang SD, Madrasah Ibtidaiyah kelas 4 sampai kelas 6, kemudian SMA, ulangi SMP atau Madrasah Sanawiyah, SMA, Madrasah Aliyah, SMK, sekolah luar biasa, pondok pesantren dan sebagainya, itu adalah biaya bahan bakunya 10.000 per orang. Kemudian Bapak Ibu, ada namanya biaya operasional. Biaya operasional itu untuk bayar listrik, untuk bayar gasnya, untuk bayar airnya, untuk bahan bakar untuk mendistribusikan, bahkan upah dari tenaga relawan yang maksimal 47 itu dibayarkan oleh Badan Gizi Nasional. Nah, yang sebagai mitra itu nanti mendapatkan biaya sewa atas investasi yang dilakukan. Jadi misalnya mau punya lahan, mau membangun, mau membeli alat-alat masak, alat-alat dapur, mau membeli alat makannya berupa ompreng, kemudian mau membeli mobil untuk distribusi, atau mungkin karena di daerah tertentu mungkin karena jalannya mungkin bukan mobil tetapi kendaraan yang 3 roda itu kayak motor Satria misalnya, itu bisa saja itu adalah investasi dan dibayarkan 2.000 per orang. 2.000 per orang. Nah, biaya bahan baku dengan biaya operasional itu berlaku at cost. Artinya berapapun biaya yang dikeluarkan untuk beli bahan baku itu akan diganti atau akan dibayar oleh Badan Gizi Nasional. Jadi kemudian biaya sewa itu adalah menjadi haknya mitra atau rekanan, yaitu 2.000 sampai dengan 1.000 sampai dengan 2.000 per orang. Bapak Ibu, mungkin kalau kita mendengar, aduh, 8.000 dapat apa makannya? 10.000 dapat apa makannya? Itu kalau kita belanja ke warung, betul. 10.000 mungkin tidak dapat apa-apa. Tetapi bagi Bapak Ibu yang sering masak, karena ini adalah biaya bahan baku yang kita pikirkan. Beli beras berapa, kemudian beli lauknya berapa, beli sayurnya berapa, beli buah berapa, itu sudah dibuktikan, sudah dilakukan, sudah berbulan-bulan sampai setahun, itu tidak lebih bahkan dari 8.000, tidak lebih dari 7.000. Bahan baku, kita bicara bahan baku. Karena semua bahan operasional lainnya sudah dibayarkan oleh Badan Gizi Nasional. Gasnya, airnya, listriknya, bahan bakar minyaknya misalnya, itu semua dibayarkan oleh Badan Gizi Nasional. Jadi untuk mitra itu mendapatkan biaya sewa 1.000 sampai 2.000. Jadi kalau misalnya tadi 200 orang yang dilayani, misalnya 2.000 kali 200 berarti kan 400.000 per hari. Jadi mitra itu dapat uang 400.000 per hari. Jadi kalau sebulan misalnya sampai 20 hari sekolah berarti dapat 8 juta per bulan.
dapat 8 juta per bulan. Jadi kemudian dalam setahun berarti dikali 11 karena anak-anak sekolah ada liburnya, 8 kali 11 berarti kan 88 juta per tahun. Dan ini sekali lagi untuk mengganti tadi yang menjadi mitra karena dia harus beli kompor, tapi bukan kompor Rinnai. Tetap kalau yang 200 orang mungkin beda dengan yang 3.000. Kalau 3.000 tidak boleh pakai kompor yang sederhana. Dia harus betul-betul yang high pressure gasnya. Tapi kalau untuk yang di daerah dari seperti kata Pak tadi dari Libureng, maka itu nanti tidak harus sama investasinya dengan yang ada melayani 3.000. Karena kalau yang 3.000 dia per hari bisa 6 juta, bisa 7 juta per hari. Berarti bisa sampai 160 juta dia per bulan dia pendapatannya. Jadi sekali lagi ini kalau dari segi angka-angka yang didapatkan oleh mitra, mungkin makin banyak yang dilayani itu makin banyak yang diperoleh. Karena memang investasinya juga dia harus besar. Tetapi kalau tadi dikatakan cuma 200 orang berarti kita juga harus bijaksana. Namun mitranya juga mungkin harus berbesar hati karena tidak bisa mendapatkan sesuatu sebesar yang melayani 3.000 orang. Ya, mungkin begitu Pak di Libureng. Jadi saya sebagai penanggung jawab di Provinsi Selatan bahkan di Kabupaten Bone ini untuk kondisi tersebut kita menjadikannya itu klaster khusus. Dan saya sangat ingin kalau misalnya mitra tidak ada yang mampu di situ Bapak, nanti Badan Gizi Nasional yang akan menyiapkan di tempat itu. Jadi istilahnya Badan Gizi itu akan masuk ke daerah-daerah yang mitra tidak mampu untuk menjadi penyedia. Intinya kita berharap seluruh anak-anak kita, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita kita mendapatkan manfaat dari program makan bergizi gratis ini. Karena tidak ada yang pernah tahu pemimpin atau siapapun itu, orang-orang itu bisa saja berasal dari orang-orang yang selama ini berada di tempat-tempat yang susah dijangkau. Dari mereka lah lahir pemimpin, dari mereka lah lahir ustadz, ulama, segala umara, pemimpin kita. Jadi sekali lagi, saya ingin agar semua anak didik kita mendapatkan manfaat dari program makan bergizi gratis. Begitu Pak Nur Salam. Saya kira itu tadi penjelasan Pak sudah mencakup tadi mekanismenya. Ini saya lihat ada yang resign dari pengawas SD Pak Baharudin. Silakan Pak Bahar. Ya, Pak Bahar tadi saya lihat. Ya, oke, silakan Pak. Iya, terima kasih Pak. Iya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya langsung saja Pak. Ini terkait dengan makanan gratis untuk siswa-siswa kita mulai dari tingkat TK sampai dengan SMA, SMK. Yang ada sedikit yang perlu saya pertanyakan karena beberapa yang lalu ada semacam apa itu yang datang ke sekolah untuk mendata. Itu katanya dari pihak kedua itu apalagi istilahnya yayasan. Ini yayasan yang pergi mendata di sekolah. Pada saat itu kepala sekolah menelpon kami. Saya sampaikan, tolong tunggu saya nanti saya bicara dengan mereka. Dia mau mendata karena dia pengelola sebagai yayasan. Apakah ini yang dimaksud dengan mitra kerja dengan mitra kerja dengan Badan Gizi untuk makanan bergizi untuk anak kita? Kenapa? Karena pada saat itu saya tidak memberikan data di sekolah kami karena saya khawatir dulu waktu kita ada kegiatan halal bihalal di rumah jabatan disampaikan bahwa Pak Bupati mengatakan bahwa tolong jangan dulu dilayani kalau ada berbicara terkait dengan tambahan makanan gizi tanpa ada rekomendasi dari Bapak Bupati. Nah, pada saat itu belum ada penyampaian seperti ini sehingga di pihak yayasan tersebut menyampaikan ke kami bahwa kalau memang nanti karena dia juga membagi klaster, katanya juga klasternya dia itu ada 3.000 siswa satu klaster. Dan kebetulan mereka itu berada di wilayah kota. Kalau di wilayah kota itu tepatnya di daerah Lasondong katanya tempatnya. Ini dikelola oleh yayasan. Apakah hal ini merupakan mitra kerja dari Badan Gizi Nasional kita yang diprogramkan yang disampaikan tadi? Kalau memang hal yang seperti itu, maksudnya memang itu adalah merupakan mitra kerja dari makan bergizi ini, kalau misalnya apakah kami ini bisa
kembali memberikan data kepada yayasan tersebut. Ya, jadi mohon penjelasannya, Bang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bahar. Mungkin sekaligus juga laporan ke Pak Rizal. Kami sebetulnya sudah didatangi banyak orang terkait minta data dan semua saya layani Pak. Ada minta data rekapan per kecamatan, ada minta data untuk kota saja. Saya berikan data karena dia mengaku bahwa dia akan ikut bergabung dalam makam bergizi gratis. Tidak ada masalah. Saya kira dengan pertemuan malam ini akan semakin jelas. Ini Pak, mohon nanti bantuannya pengawas juga. Ini yang kami akan lakukan, membuat pemetaan yang baru menurut versi kita. Maksudnya seperti penjelasan tadi itu yang tidak boleh lebih dari 30 menit jangkauannya, kemudian eh, atau yang tidak boleh lebih dari 6 kilometer. Jadi ini yang kami akan lakukan pendataan dan teman-teman yang di kecamatan sangat paham bahwa oh ini tidak bisa bergabung dengan ini, oh ini harus tersendiri. Itu yang Betul. kami butuh datanya. Nanti dari Badan Gizi Nasional lah yang akan memverifikasi lebih lanjut dan dialah yang akan mengkomunikasikan dengan mitra-mitra yang sering datang ke sekolah. Jadi nanti Badan Gizi Nasional yang akan menentukan berdasarkan usulan kita. Jadi itu yang teman-teman sekalian yang terkait dengan ini. Mungkin ada tambahan Pak dari Pak Rizal. Oke, baik. Terima kasih Pak Bahar dari pengawas. Jadi begini Pak, semakin banyak yang dilayani itu bagi seorang pengusaha pebisnis itu dia akan semakin cepat BEP, break even point, bahasa kasarnya, bahasa lebih ininya cepat kembali modal, kan begitu ya. Bagi pengusaha, sebagai makin besar yang dilayani, makin besar kembali modalnya, kan begitu. Nah, namun saya tidak seperti itu. Saya tetap berkeinginan di luar daripada urusan bisnis, urusan masalah kemanusiaan, anak-anak kita tetap harus semua menjadi penerima manfaat. Ini harus kita sentuh dan harus kita wajib untuk ini memberikan program ini. Masalah permintaan data, jadi begini Bapak Ibu. Persyaratan untuk menjadi mitra Badan Gizi Nasional, dia sudah harus tahu siapa penerima manfaatnya. Kan begitu. Dia sudah harus tahu siapa penerima manfaatnya. Tetapi ini baru data awal saja, data sementara. Nantinya setelah kita kita terima datanya, kemudian kita survei, itu akan tim survei inilah yang akan meyakinkan data tersebut. Jadi valid atau tidaknya data itu nanti akan ada tim survei Bapak Ibu. Jadi data yang awal tadi oleh mitra itu kami istilahnya kita anggap sebagai persyaratan mereka untuk membuat proposal. Tetapi data validnya itu nanti pada saat disurvei oleh tim BGN, betulkah sekolah itu jumlahnya 200 orang? Betulkah sekolah B ini madrasah ini jumlahnya 150 orang? Betulkah SMK ini siswanya sampai 250 orang misalnya dan sebagainya dan sebagainya. Itu nanti tetap ada divalidasi datanya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, data validasi data itu seperti itu. Kemudian begini Bu, untuk Bapak Ibu untuk menjadi mitra Badan Gizi Nasional itu tahapnya tidak hanya sekali, itu agak selektif. Jadi kalau saya boleh cerita karena barangkali di antara Bapak Ibu juga, karena ini menjadi mitra tidak hanya orang kaya atau pengusaha besar, tidak. Selagi kita bisa untuk istilahnya nanti investasi, alat masak, alat dapur itu bisa. Nanti bagi kami kalau memang masih kosong di kecamatan itu kami bisa bantu. Menjadi mitra Badan Gizi Nasional gratis, tidak dipungut biaya 1 sen pun. Ini yang perlu kita ketahui Bapak Ibu. Jadi kalau ada oknum-oknum yang istilahnya mengatakan harus bayar menjadi mitra Badan Gizi Nasional, itu adalah salah dan itu adalah oknum. Saya ulangi, menjadi mitra Badan Gizi Nasional itu gratis. Yang kedua, harus melalui website atau portal, yaitu mitra.bgn.go.id. Huruf kecil semua. Saya ulangi, mitra.bgn.go.id.
bgn.go.id. Nah, itu adalah website pendaftaran menjadi mitra. Yang ketiga, menjadi mitra itu harus berupa yayasan. Karena anggaran atau APBN yang kami kelola adalah BANPER, bantuan pemerintah, di mana penerimanya itu ada yang bisa secara aturan bantuan pemerintah diterima pertama oleh perorangan, yang kedua kelompok masyarakat, yang tiga adalah yayasan. Maka Badan Gizi Nasional memilih yayasan karena dana ini harus dipertanggungjawabkan. Yayasan satu-satunya adalah bagian yang berbadan hukum. Nah, kembali ke masalah tadi, jadi menjadi mitra Badan Gizi Nasional gratis, tidak dipungut biaya. Yang kedua harus mendaftar di portal mitra.bgn.go.id. Kemudian mitra harus berupa yayasan. Nah, yang keempat adalah boleh para mitra Bapak Ibu menjadi mitra, tetapi jangan memaksakan titik, biar kami verifikator yang mengaturnya. Ya, kalian mau mendaftarkan diri, kalau di ini kami yang menentukan kalian, saya harus di sini, kata si B, saya juga harus di sini. Nanti sasaran penerima manfaatnya tabrakan bagaimana? Kan nanti bertengkar di lapangan. Jadi istilahnya biarkan kami yang mengatur, kalian hanya mengajukan untuk menjadi mitra Badan Gizi Nasional. Kemudian saya kira itu kalau masih ada yang kurang ini bisa silakan ini. Mungkin demikian ya Pak Nur tambahannya. Mic-nya Pak Nur, mic-nya Pak Nur. Terima kasih Pak. Saya kira cukup jelas Pak. Bahkan tadi Pak Rizal sudah menjelaskan aspek-aspek untuk bisa menjadi mitra. Teman-teman sekalian, kita kepentingannya di sini adalah mempersiapkan data yang diberikan oleh Badan Gizi Nasional. Jadi saya ulangi Pak, saya tampilkan di layar, tapi Bapak Ibu sekalian. Ini data kami yang lalu itu sudah ada kolom peserta didik, ada kecamatan, ada desa, ada klaster. Klaster ini adalah data yang lalu. Nah, sekarang Bapak dan Ibu, kami meminta mengisikan kami ini klaster barunya. Kalau misalnya setelah mendengarkan penjelasan tadi dari Badan Gizi Nasional, oh ternyata kecamatan saya harus perlu 4 klaster, harus berubah klasternya, atau mungkin disederhanakan tinggal 2 saja. Jadi ini teman-teman yang tampil di layar ini pertama adalah kecamatan menurut urutan abjad. Jadi ada mulai dari desa Lamumpatu, Mesangan, Labisa, Lebay, dan seterusnya. Ini bercampur TK, SD, SMP, madrasah, dan seluruh lembaga pendidikan. Jadi mohon kami dibantu mengisikan data ini untuk tidak mempermudah pendataan, tapi teman-teman operator di kecamatan untuk tidak merubah kolom ID-nya. Kami ingin membantu kami untuk menyatukan data kami dengan data yang sudah ada. Jadi ini kami butuh sekali. Cukup kami dibantu mengisikan angka di sini. Kalau misalnya 4 klaster berarti 1, 2, 3, 4 begitu. Begitu juga kecamatan selanjutnya, Amali, Awamudi sampai kecamatan Ulawang, dan 27 kecamatan. Jadi teman-teman operator silahkan ambil datanya menurut kecamatannya masing-masing. Jangan merubah kolom ID. Jangan merubah kolom yang pertama. Jangan merubah angka-angka ini. Angka-angka yang ada di sebelah kiri ini penting artinya bagi kami. Jadi teman-teman sekalian, yang bisa Bapak dan Ibu isi adalah kolom revisi klaster baru apa. Kemudian silakan mengisi nama desanya yang masih kosong. Ada beberapa lembaga pendidikan yang seperti ini di Awamkone, ada RA Almari Bilai, mohon diisi dia berada di desa mana, Miftahul Khair di desa mana, dan seterusnya. Ini mohon diisikan, kami dibantu untuk diisikan untuk mempermudah pembagian klaster nanti. Saya kira itu Pak. Jadi teman-teman sekalian, ini tidak butuh waktu lama, apalagi kalau teman-teman paham sekali lokasi dan medannya masing-masing. Kami tinggal dibantu sedapat mungkin, besok sudah bisa terkumpul dan kami bisa fixkan pembagian klasternya ke BGN.
Kami hanya butuh bantuan dari teman-teman mengisikan ini. Nanti kami yang olah datanya untuk memformulasi sesuai dengan permintaan data diri BGN. Itu yang saya kira teman-teman adik-adik operator, karena yang hadir di sini bukan hanya K3S, hadir juga adik-adik operator kami di setiap kecamatan yang insya Allah akan membantu kami dalam penyelesaian ini. Saya kira itu Pak, Bapak Ibu. Bisa ditampilkan lagi Pak Nur? Ya. Bisa ditampilkan lagi itunya iya, Pak. datanya. Ini kami yang lalu Pak, Ya, kami ya. sudah pernah membuat pembagian klaster. Iya, iya, iya. Seperti ini Nah, TK oke. Al-Ishaq dia di Iya. klaster 3. Iya, iya. Dan ini 581 Mesangan dia di klaster Iya, iya. 2. Iya, Nah, iya. ini mungkin dengan penjelasannya tadi Pak Rizal, ada nanti revisi klaster barunya. Maksudnya Betul. Iya, iya. apakah tetap sama atau Bapak dan Ibu mau menambah klaster atau mengurangi klaster? Yang Izin penting Pak dua tadi Nur. kriterianya. Iya Pak. Kalau untuk mengurangi kayaknya tidak mungkin. Iya Pak. Yang Iya mungkin Pak. itu adalah bertambah. Iya Ya, Pak. bertambah karena kalau kalau apa namanya wilayahnya datar saja, maka ini pasti akan seperti ini adanya. Iya Pak. Tetapi karena kita banyak yang istilahnya karena kondisi geografis, maka yang paling mungkin adalah akan bertambah. Iya, iya. Cuma dalam seperti yang dikatakan oleh Pak Nur Salam tadi, Bapak Ibu, untuk mencantumkan klaster baru itu tidak harus berdasarkan abjad. Misalnya Alamungen Patue ini kebetulan sekalipun setelah itu secara abjad adalah bisa, tetapi secara geografis dia lebih dekat dengan Manciri atau Paciro, maka Alamungen sangat besar, Alamungen Patue sangat besar bisa digabungkan nanti dengan Oppo. Jadi klasternya itu nanti angka yang sama itu misalnya Alamungen Patue ini klaster 1. Begitu masuk Amesangin belum tentu bisa satu dia karena geografisnya dia jauh. Tapi begitu ketemu lagi Pak Ciro karena dekat dengan Alamungen Patue maka dia akan satu lagi begitu mungkin Pak. Jadi di awal adalah mohon tidak membagi semata-mata hanya karena data ini berdasarkan abjad. Jadi ini hanya membantu kita, datanya Pak Nur Salam ini sangat membantu kita diatur secara abjad, tetapi Bapak Ibu lah yang tahu kelurahan ini dekatnya tetanggaannya dengan desa mana, desa ini tetanggaannya dengan desa mana gitu ya. Jadi tidak harus sesuai abjad ya Bapak Ibu ya, tapi benar-benar karena sesuatu sama. Bahkan mohon maaf dalam satu desa bisa saja dia terpisah karena secara geografis dia lebih dekat dengan justru kelurahan atau desa lainnya, tapi sesama desa dia jauh karena ada gunung yang menghalangi. Misalnya, mohon maaf saya tidak tahu betul, tapi kalau ada satu desa yang dihalangi oleh satu bukit atau gunung, kemudian dia justru dekat dengan desa lainnya, maka dia relatif lebih mudah bergabung dengan desa lainnya tadi yang tidak terhalang gunung. Mungkin demikian Pak Nur tambahan saya. Terima kasih Pak. Ya, saya kira teman-teman sudah paham karena sebetulnya penjelasan ini juga sudah kita bahas yang lalu. Silakan kami menunggu bantuan Tak untuk mengisi kolom klaster baru. Kalau misalnya klaster baru sama dengan yang lama, ya kita pindahkan saja angkanya. Gitu. Kalau misalnya ada pemekaran klaster dengan pertimbangan tadi penjelasan seperti di liburan tadi, ada yang jumlah siswanya sudah 100 dan memungkinkan berada satu klaster, ya silakan Pak. Yang jelas berurut mulai dari angka 1 sampai angka yang kita inginkan. Misalnya kalau 5 klaster berarti 1 sampai 5, 6 Betul. 1 sampai 6. Jadi mohon bantuannya untuk data ini diisi saja dengan angka, kemudian kolom ini jangan diapa-apakan. Yang bisa Bapak bantu saya adalah yang masih kosong kolom desanya. Ini biasanya dari mana yang kami tidak punya data. Ada yang kosong nama desanya seperti ini tadi. Ini kosong nama desanya. Mohon dibantu kami untuk menuliskan nama desanya di situ. Ini kan nama desa ini membantu untuk di tim bagian nanti bahwa oh ini perlu dia bergabung di mana. Jadi
mohon teman-teman bantuannya. Saya kira cukup jelas ya teman-teman. Cuma ini karena pekerjaannya ini agak mendesak, kami sedapat mungkin besok sudah dikirim balik ke kami. Silakan masing-masing kecamatan ambil datanya masing-masing. Jadi misalnya Janggale, copy data sampai Janggale, kemudian Amali ambil datanya, per kecamatan ambil, terus nanti dikirim ke kami tanpa merubah kolom ID, kolom ID. Itu kan sangat membantu kami dalam melakukan pengelompokan. Saya kira itu cukup teman-teman sekalian. Terima kasih Pak Rizal dari BGN. Makasih Pak, ini sudah bergabung. Beliau ini sangat sibuk karena besok dia mau ke Maluku dan seterusnya keliling-keliling Indonesia. Terima kasih Pak, ini kesempatan berharga. Saya kira bisa ketemu dengan teman-teman kami. Sekaligus kita melakukan koordinasi. Insya Allah Pak, dalam waktu dekat kalau misalnya bantuan dari kecamatan ini selesai datanya, segera kami kirimkan pengelompokannya sebagai bahan Ya. masukan untuk pembagian stiker. Saya kira Baik. cukup Pak. Teman-teman sekalian, terima kasih sudah bergabung. Tadi saya sudah hubungi Bapak Kepala Dinas Pendidikan, tapi kan beliau lagi ada acara di Makassar, mungkin belum sempat bergabung. Insya Allah di kesempatan lain. Saya kira itu. Terima kasih Pak. Bapak Ibu ada Baik, terima kasih Pak sudah Nur bergabung juga. Salam. Terima kasih dari Terima, Nasional. Terima ya, kasih. baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Terima kasih, dan terima kasih. Ya. Izin Bapak Ibu, kami live ya. Mohon maaf, izin. Data tadi saya sudah share ke Pak Asriadi di OPK-nya Sibulue. Nanti beliau yang sebarkan ke teman-teman OPK yang lain. Jadi Bapak Ibu Ketua K3S nanti data yang tampil tadi itu nanti bisa kita lihat di OPK-nya masing-masing. Karena insya Allah sudah di-share untuk bagian klasternya. Mohon bantuannya sedapat mungkin besok.